ini ya, dari hari ke hari, lebih lagi dan lebih lagi, karena justru itulah tujuan hidup kita. Amin. Baik, selamat sore juga buat Pak Yan yang dengan setia menemani Bu Salim di sore hari ini. Dan semuanya sekali lagi silakan bisa akses live streamingnya di lovejogja.online dan juga terbuka di line interaktifnya di 0853 11665 300 di 0853 11665 300. Baik, kita akan dengarkan sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan bersama dengan Ibu Salim Mataheru di program Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Silakan Ibu. Ya, baik, puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau minta pengurapan Tuhan, kita mau minta kekudusan Tuhan, dan kita mau minta berkat Roh supaya mengerti apa yang kita dengar dan mengerti apa yang kita baca. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kuduskanlah kami karena Engkau Allah yang kudus. Berkatilah telinga roh kami, berkatilah mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya Roh Kudus yang maha hadir dan ajaib itu akan menerangkan lebih jauh kepada kami. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan roh turun kepada kami dan kuasailah seluruh kehidupan kami di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, oke. Kita akan belajar bagaimana dari hari ke hari. Mungkin saudara merasa bahwa fisik sepertinya lemah, kehidupan roh kita malah juga ikut lemah. Tetapi saya ingin bilang begini. Alkitab berkata, daging lemah tapi roh penurut. Kalau saudara mulai terlatih untuk mempertajamkan roh, maka roh ini kalau kuat, maka daging saudara yang lemah pun akan ikut tertolong. Ya, jadi hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin berkata, kenapa aku punya fisik, rasanya hari demi hari itu kayak lebih lemah. Nah, kita mau belajar untuk lebih tangkap, lebih serius, bahwa memang betul daging itu lemah. Tetapi kalau roh saudara kuat, hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya kekuatan roh yang membuat saudara punya fisik yang lemah tadi menjadi kuat. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga bahwa di dalam setiap pertandingan hidup iman kita, orang benar, jangan sampai ada tawar hati. Nah, kalau bicara tawar hati, saudara ya, ada banyak hal yang bisa bikin seseorang tawar hati. Nah, apa itu tawar hati? Ya, sudah ada rasa nggak nyaman. Apa itu tawar hati? Bikin kita kayak nggak nikmati kehidupan kita. Kayak orang bilang, gimana sih pengen makan enak tapi rasanya pahit karena mungkin lagi demam. Ya, kayak gitu ya. Jadi artinya dia nggak bisa menikmati lagi kehidupannya. Karena di hati ini sudah tawar dalam segala sesuatunya. Nah, ini perlu dijaga. Karena sebagai orang percaya, kalau saudara ikut Tuhan, kemudian ada hati tawar, melihat semua keadaan terjadi, melihat semua situasi terjadi, lalu saudara tawar hati, saudara mulai mundur, kok kayaknya roh hatinya tambah hari tambah mundur. Ini yang perlu dijaga. Saya berdoa supaya telinga roh saudara semakin hari semakin luar biasa. Kalau hari demi hari, kita harus ingat bahwa kehidupan batinia kita, ya, hidup roh kita semakin harus bagus, saudara. Tapi kalau yang terjadi, ya saudara mengerti firman, bahkan firman, ya, baca firman, saudara siarkan firman, tetapi kok kehidupan roh semakin mundur. Nah, ini bahaya. Ini warning besar buat kita. Saya ajak kita baca firman Tuhan dulu dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Ya, 2 Korintus 4. Saya akan baca, ajak kita baca semua ayat-ayat yang ada di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Dan kita akan lihat apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini. Saya akan baca buat saudara semua ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari sehari ke sehari. Ya, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Hari-hari ini saudara, saya merasa memang kita ada di masa-masa yang sukar. Alkitab berkata hari-hari terakhir ini hari-hari yang sukar.
Sukar untuk apa? Berbuat baik. Sukar untuk apa? Mengerti kebenaran lebih jauh lagi. Karena saudara mungkin menuntut orang lain. Bahkan saudara merasa ada yang bawa saya duluan. Kenapa dia mundur? Dan saudara ikut mundur juga. Nah, ini pertandingan iman sebenarnya. Namanya pertandingan, ada yang kalah, tetapi pastikan Anda adalah orang yang menang. Nah, oleh karena itu, ada banyak perkara yang kita mau lihat bahwa ciri-ciri atau celah yang terbuka sehingga membuat orang tawar hati ini perlu saudara waspadai benar-benar. Saya mulai bahas dari ayat yang ke-18, dari 2 Korintus pasal yang ke-4. Yang baru bergabung, selamat datang. Mari kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-4, ayat yang ke-18. Saya akan baca dari sini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini persoalannya dalam mengikuti Tuhan. Kalau saudara hanya memperhatikan yang terlihat, yang terdengar dengan jasmani saudara, ada banyak keadaan bahkan orang yang bisa bikin saudara kecewa. Dan efeknya saudara bisa tawar hati. Tetapi Alkitab mencatat dan mengajarkan kita sore hari ini, jangan memperhatikan yang kelihatan. Ini berarti warning benar-benar, ya. Ini Tuhan benar-benar kasih kita satu perhatian yang tidak boleh kita anggap sepele. Yang dibangun dalam hidup saudara itu adalah kehidupan kekekalan. Kehidupan yang tidak memperhatikan yang kelihatan, karena itu semua sementara. Nah, kenapa kita bilang sementara? Karena rupanya anak-anak Tuhan hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak tahu masing-masing dikasih Tuhan usia berapa, lanjut usia berapa, ditambah berapa tahun lagi, kita nggak tahu. Tetapi yang kita perlu tahu adalah membangun hidup roh kita. Yang kita perlu pastikan adalah hidup roh saudara dan saya mulai bertumbuh dalam kedewasaan, pengenalan akan Tuhan. Makanya dalam hal ini, kalau saudara ingin bertumbuh dalam Tuhan, maka jaga mata roh saudara supaya tidak tercelah atau ada celah di sana untuk memperhatikan hal-hal yang kelihatan secara jasmani. Anda akan kecewa, Anda akan tawar hati, dan akhirnya Anda akan mundur, saudara. Dan ingat ini baik-baik, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Ya, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu udara, hal-hal yang tidak bisa Anda lihat dengan mata jasmani Anda. Tetapi mata roh saudara harus tajam. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kalau engkau hanya memperhatikan yang kelihatan di matamu, ada banyak hal yang bisa bikin kecewa. Bahkan termasuk ya pendeta hamba Tuhan hanya manusia biasa. Saudara nggak bisa ngotot kepada hamba-hamba Allah harus seperti yang Anda mau. Tapi yang Anda perlu lakukan dan bisa Anda lakukan adalah mendoakan mereka supaya mereka tetap berjalan di jalur Tuhan, saudara. Mereka tetap berdiri di jalur Tuhan dan mereka tetap mengasihi Tuhan. Saya mau bicara satu kasus, ya ada kasus yang saya tangani, ya waktu saya seminar di dalam sebuah sekolah Alkitab, ya. Ada seorang ibu yang sharing dengan saya, saudara, ya. Dia sharing bahwa dia punya rumah tangganya begitu sangat kacau, rusak dan seterusnya, gitu, saudara. Ya, tapi dia senang dengan seorang pemimpin dari sebuah sekolah Alkitab, ya. Dan saya bilang sama dia, kalau kamu sedang bermasalah dengan rumah tanggamu, kamu jaga diri kamu. Kamu nggak boleh tergoda dengan seorang pemimpin rohani walaupun dia mungkin secara manusia senang sama kamu. Tapi di mata roh, kamu harus lihat dia pemimpin satu bangsa, umat pilihan Tuhan yang akan dilatih, dipersiapkan untuk menjadi alat kerajaan surga, menjadi aset kerajaan surga. Kamu perlu taklukkan kedagingan kamu. Nah, kadang-kadang kita harus melihat seperti itu, saudara. Kalau dia pemimpin, dia seorang yang dipakai oleh Tuhan, jaga dia. Jaga dia, jaga mata rohnya, jaga kehidupan rohnya. Jangan mau ada celah terbuka dalam dagingnya dia. Karena manusia tetap manusia, dia bukan malaikat, saudara. Jadi saya ingin katakan dalam segala sesuatu, bahkan itu adalah gembala saudara sendiri, ya. Kalau saudara melihat bahwa ada hal-hal yang bikin saudara mungkin dia begini, dia begitu. Ada teman-teman sepelayanan mungkin dia begini. Come
on, jangan lihat yang terlihat, yang secara mata jasmani Anda lihat. Karena itu bisa ada celah Anda tawar hati dan lihat yang rugi itu adalah Anda. Karena waktu Anda tinggalkan pelayanan, disitulah Anda sedang membiarkan dirimu terperosok, jatuh, jauh dari panggilan Tuhan. Ya, makanya Paulus menjelaskan sangat jelas di dalam firman Tuhan 2 Korintus 4 ini bahwa yang perlu engkau bangun itu bukan hal-hal yang terlihat oleh mata jasmani, supaya jaga celah, karena tawar hati itu bisa bikin orang gak bersemangat. Tawar hati itu bikin orang bisa tinggalkan panggilan roh karena dia mengurusi hal-hal kedagingan, saudara. Sementara anak-anak Tuhan bahkan Alkitab berkata, kalau engkau dicaci maki, engkau diludahi, engkau harus ingat engkau bukan berasal dari dunia ini dan aku sudah melaluinya terlebih dahulu, tapi engkau adalah anak-anak kerajaan Allah. Dunia tidak bisa menerima kamu karena kamu bukan berasal dari dunia ini. Bagaimana kita bisa minta dunia menerima kita? Ini bagian penting untuk saudara dan saya harus mengerti. Hidup dengan beriman, hidup yang dengan penuh kasih. Jangan putus asa. Sekalipun kamu secara lahiriah mungkin semakin bertambah-tambah, seperti usia bertambah, usia yang semakin hari semakin tambah, ya. Usia, orang bilang usia bertambah lanjut, saudara, ya. Tetapi saudara jangan sampai saudara jadi ikut sepertinya sudah seperti semakin tua, tak berfungsi lagi. Tapi bukankah Roh Kudus itu adalah penyegar? Ya, sekalipun Anda punya usia bertambah, tapi Roh Kudus itu penyegar. Saya teringat tentang Kaleb waktu dia menerima pesan Tuhan. Ya, dia teringat waktu usia sudah 80 tahun, 80 sekian tahun. Dia bilang, aku menerima pesan Tuhan seperti aku pernah usia 40 tahun. Artinya usia jasmaninya dia tidak mempengaruhi hidup roh, tapi sebaliknya hidup roh bisa mempengaruhi hidup jasmaninya. Dia semakin kuat, dia semakin segar, dia semakin luar biasa dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia menjaga baik-baik hidup rohaninya. Ini poin buat kita, saudara, ya. Kalau kita membaharui hidup roh kita setiap hari, karena Roh Kudus itu penyegar, saudara, ya. Saudara setiap hari meminta dan berdoa supaya Roh Kudus mengambil alih hidup saudara, engkau akan melihat ada perubahan-perubahan di kehidupan yang terjadi, kesegaran-kesegaran rohani yang terus terjadi, sebab saudara mencari kekekalan. Dan di dalam ayat 17 2 Korintus 4 itu, ya, Paulus menerangkan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya mau bilang, mana ada orang bilang penderitaan itu, kalau dibilang penderitaan itu, ya, mana ada orang bilang, oh nggak apa-apa. Yang nanya penderitaan itu, oh nggak apa-apa, ini hal kecil. Nggak ada. Nama penderitaan itu hal bagi orang tuh, ini hal besar. Menderita itu bukan yang enak, ya kan, saudara, ya. Tetapi Paulus bilang begini, penderitaan ini ringan. Kenapa dia bisa bilang sebuah penderitaan itu ringan? Padahal yang namanya penderitaan itu sesuatu yang menekan luar biasa, saudara, ya. Tapi Paulus sudah melatih hidup rohnya dengan luar biasa. Sehingga waktu dia mengalami penderitaan secara jasmani, gak enak sekalipun, saudara, dia berkata bahwa penderitaan ringan sekarang ini akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya kalau kita tidak salah respon. Yang namanya penderitaan ini bukan hal yang enak. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, Paulus mengajarkan kita untuk apa? Melatih hidup roh kita. Untuk apa? Berkomunikasi dengan Roh Kudus selalu. Untuk jangan salah respon terhadap ujian-ujian kehidupan yang engkau hadapi, bahkan di hadapan saudara, orang terdekat sekalipun yang Tuhan bawa untuk menguji saudara. Respon yang benar, karena respon yang benar engkau bisa menghadapi ujian yang seberat apapun, karena engkau hanya fokus kepada Tuhan. Ini paling penting untuk kita mengerti, dan yang kita harus ingat adalah kita mengejarnya adalah apa? Soal-soal kekekalan, saudara. Ya, jangan pusingkan soal makan dan minum. Jangan pusingkan soal nama saudara diceritain orang. Jangan pusingkan ABCZ karena nama baik dalam tangan Tuhan. Dan kalau engkau melayani Tuhan, engkau nggak perlu khawatir tentang itu, saudara. Tapi engkau harus
bisa justru menjaga jangan ada celah yang terbuka untuk membuat kemunduran-kemunduran rohani terjadi. 1 bulan ini, kita baru masuk di bulan September ya saudara ya. Welcome to September. Ya, I pray supaya berkat Tuhan terus mengalir buat saudara, berkat rohani mengalir buat saudara, kekuatan roh terjadi buat saudara, ada peningkatan pertumbuhan roh yang terjadi. Nah, di bulan Agustus saudara bisa lihat, ya, apakah hidup rohani saudara semakin hari semakin naik? Ya, kalau Anda kecewa oleh karena manusia daging lalu Anda tinggalkan pelayanan, berarti Anda orang yang paling tidak beruntung, Anda orang yang paling rugi, karena engkau masih belum dewasa di dalam Tuhan. Engkau membiarkan kekecewaan terjadi sehingga engkau putus asa. Padahal Tuhan punya rancangan kepada saudara adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita melimpah. Kita melihat contoh dari seorang Saulus sebelum menjadi Paulus. Bagaimana dia saat sudah berubah. Ya, orang-orang banyak menolak dia karena mereka melihat masa lalunya dia. Tetapi dia tetap menunjukkan kualitas roh yang luar biasa. Ini yang perlu kita belajar dari saudara Paulus, saudara. Ya. Saat dia menghadapi banyak tantangan, banyak orang-orang yang mengusir dia, memfitnah dia. Karena memang betul masa lalunya begitu sangat kejam, sangat mengerikan. Tapi dia tetap menunjukkan bahwa hidup barunya dia, ya, ini adalah sesuatu yang dunia harus kenal siapa dia sekarang. Dia bukan lagi Saulus, tapi dia sekarang adalah Paulus, seorang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan, bukan lagi hamba dosa. Makanya statement dia luar biasa dan dia mengerjakan imannya ini gak main-main, saudara. Ya, sehingga dia berkata, aku hidup itu adalah Kristus. Jadi dia gak mikir lagi orang mau bicara apapun. Dia gak mikir, malah dia punya kasih yang besar terhadap orang-orang yang mengkhianati dia. Ya, yang menjatuhkan dia secara mungkin nama baik dan segala macam karena dia percaya nama baik itu punya Tuhan. Tapi dia tetap menunjukkan bagaimana kualitas rohaninya dan kasih Allah yang dia punya itu dia berikan kepada semua orang yang bakal membenci dia, dan sehingga dia bisa menangkan banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Kita bandingkan 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, saudara ya. Kita baca sama-sama. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saya lagi bicara bahwa hari demi hari kehidupan batinnya roh jiwa saudara harus dibaharui dari sehari ke sehari, karena yang kita kejar itu adalah kehidupan kekekalan. Ya, Paulus berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, karena untuk itulah saudara dan saya, kita semua dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi bahwa kita adalah hamba Allah. Berarti ada pertandingan iman yang memang Anda harus berjuang di situ. Ya, iman ini rupanya nggak cuma sekedar dipasang aja dalam hidup seorang yang percaya atau pengikut Kristus atau dibilang Kristen. Bukan, tapi dibilang iman yang benar itu adalah saudara harus bisa menaklukkan hal-hal kelemahan daging saudara. Sebulan Agustus ini, apakah roh saudara semakin bertambah atau berkurang atau stagnasi? Sementara roh itu tetap bekerja dalam diri saudara. Dan saya percaya kalau Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, engkau akan semakin indah, semakin bagus, semakin sangat wise, bijak, dan semakin sangat humble. Karena rohnya yang munculkan kekekalan itu yang Anda bangun, hal-hal kekekalan itulah yang Anda kejar. Ya, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Apa maksudnya? Ya, jaga iman seperti sedang ikuti sebuah pertandingan. Ya, berusahalah dengan sekuat tenagamu. Berusaha. Jadi kalau Anda dicaci maki, Anda berkata kasihnya dari Tuhan harus lebih besar. I love you. Aku mengasihi engkau. Ya. Kemudian apa? Bertandinglah supaya memperoleh kemenangan.
Karena kemenangan Tuhan sudah jamin, engkau dan saya lebih dari pemenang. Tinggal kita masuk ke dalam situ, saudara. Ya. Dan jangan keluar dari garis pertandingan. Artinya, kalau Tuhan lagi memurnikan saudara untuk kehidupan rohani batinnya saudara dibaharui dari sehari ke sehari, maka engkau harus fokus. Jangan membiarkan ada celah untuk engkau kecewa, apalagi menyalahkan orang lain. Ini gak dewasa, ini bukan orang bijak, ini bukan orang yang rendah hati. Ya, tapi iman harus dibangun di atas dasar firman Tuhan yang kokoh. Kalau kita dengar firman setiap hari dan kita minta Tuhan ambil alih hidup kita, maka iman itu akan timbul dari mendengarkan firman yang Anda baca sendiri, atau Anda sedang mendengarkan seorang pelayan Tuhan melayani firman kepada Anda. Itu akan bertumbuh dengan luar biasa bagus. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman ini harus kokoh. Makanya kalau saudara dalam dunia ini harus selalu ingat ya, we are from to heaven. Dari sana kita berasalnya, dari Tuhan. Ya, jangan berharap dunia menerima saudara dengan cara yang mungkin Anda merasa bahwa dia harus mengerti. Tapi justru kita harus menunjukkan kasih kita yang lebih besar kepada dunia, karena yang kita miliki adalah kasih Kristus. Jangan ada tawar-tawar hati saudara. Coba mulai cek hari ini Anda dengarkan firman Tuhan ini. Apa yang terjadi? Apakah hati saudara mulai tawar? Mungkin ada buat baik sama orang, wah orang kecewa terus. Saya mau bilang jangan tawar hati. Karena perbuatan baik itu Tuhan menilai. Sayang sekali kalau Anda berbuat baik tapi Anda akan berhenti berbuat baik karena Anda berkata, aku udah sering buat baik tapi orang kok enggak hargai. Nah jangan saudara. Jangan. Karena kita berbuat sesuatu itu yang menilai adalah Tuhan. Kalau itu baik, kita pertahankan. Dan jika ada orang terima, paling tidak saudara sudah membawa dia masuk dan pindah dari gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk membangun kehidupan batinia kita. Ya, dari hari ke hari harus semakin bagus, semakin kokoh, semakin dewasa, semakin bijak, semakin humble, semakin rendah hati. Karena ingat, kita yang kejar dalam dunia ini adalah kita kejar soal-soal kekekalan. Jangan kalah oleh karena kehidupan dagingmu, tapi kalahkanlah kedagingan ini dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan jika Roh Allah ada dengan saudara, engkau akan melihat pembaruan terjadi dan imanmu bertemu dengan bagus dan engkau akan penuh dengan sukacita. Stay tuned. God bless you all. Amen.